Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Yulisa dengan NIM E1051201011. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang konsep pembangunan politik dan pembangunan politik di Indonesia pasca Orde Baru. Ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah pembangunan politik yang diampu oleh Bapak Dwi Haryono. Nah, jadi pembangunan politik ini merupakan salah satu kajian dari ilmu politik yang hadir sebagai upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang. Nah, konteks dalam pembangunan politik sendiri lebih banyak mengarah kepada negara-negara yang sedang berkembang, dengan asumsi bahwa negara yang sedang berkembang ini masih mengalami instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik karena rasionalisasi integrasi dan demokratisasi yang belum berjalan dengan baik. Nah, pembangunan politik ini identik dengan modernisasi politik. Hal ini dikarenakan kita akan membicarakan tentang perubahan secara menyeluruh yang membawa konsekuensi terhadap aspek pertumbuhan, ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Bahkan Huntington sendiri berpendapat bahwa pembangunan politik ini memiliki konotasi secara geografis, derivatis, teleologis, dan fungsional. Nah, secara geografis, pembangunan politik ini menjadi proses perubahan politik yang terjadi pada negara berkembang dengan menggunakan konsep yang pernah digunakan oleh negara-negara maju. Nah, konotasi secara derivatis ini mengatakan bahwa pembangunan politik ini merupakan aspek dan konsekuensi politik yang membawa perubahan politik secara menyeluruh seperti modernisasi politik. Nah, konotasi secara teleologis ini, pembangunan politik ini sebagai proses perubahan suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara. Nah, Huntington juga mengatakan bahwa karakteristik pembangunan politik ini selalu identik dengan modernisasi politik. Bahkan ia juga mengatakan bahwa ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan politik, yaitu kriteria rasionalisasi, nasionalisme, dan integrasi nasional, kemudian ada demokratisasi dan kriteria mobilisasi. Nah, bahkan ada juga pendapat menurut Lucian W. Pye mengatakan bahwa ada beberapa ciri utama pembangunan politik. Ciri utama pembangunan politik yaitu yang pertama adanya semangat mencapai persamaan, kemudian berkaitan dengan kapasitas dari suatu sistem politik, serta diferensiasi dan spesialisasi struktur dan fungsi-fungsi jabatan-jabatan dan badan-badan pemerintahan. Nah, Lucian Pye juga menjelaskan tentang konsep pemikiran mengenai pembangunan politik, yang mana terdapat 10 konsep. Konsep yang pertama, pembangunan politik sebagai prasarat bagi pembangunan ekonomi. Nah, jadi pembangunan politik ini merupakan syarat sebagai pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua, ada pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik bermasyarakat industri. Yang ketiga, ada pembangunan politik sebagai modernisasi politik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya pembangunan politik ini dapat dikatakan juga sebagai modernisasi politik, dikarenakan kita akan melakukan pembangunan secara menyeluruh,
sehingga disamakan dengan modernisasi politik. Yang keempat, pembangunan politik sebagai operasi negara-negara. Yang kelima, pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum. Yang keenam, pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa. Yang ketujuh, pembangunan politik sebagai pembinaan kehidupan demokrasi. Yang kedelapan, pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur. Yang kesembilan, pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan. Dan yang kesepuluh, pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multidimensi. Nah, pembangunan politik pasca Orde Baru ini dapat juga kita katakan sebagai era reformasi, yang mana dapat dikatakan sebagai era reformasi ini setelah Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Nah, pada saat itu disebut juga dengan era reformasi. Nah, era ini dikenal sebagai awal periode demokrasi dengan politik yang terbuka dan liberal, yang mana otonomi yang luas ini diberikan kepada daerah dan tidak adanya yang namanya desentralisasi. Nah, dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui oleh parlemen dan disahkan oleh Presiden Indonesia yang menyerukan transfer kekuasaan daerah pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini muncul kesenjangan antar sesama daerah dikarenakan pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini bukan tidak merata, tetapi dikarenakan banyak daerah yang belum memiliki sumber daya yang memadai, sehingga daerah tersebut belum mampu untuk mengembangkan daerahnya secara penuh, sehingga terjadilah kesenjangan antar daerah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.